Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi internet untuk bisnis dan pemerintah. Ya, sebenarnya sekarang itu kan aplikasi internet sudah melebihi penggunanya, bukan bisnis dan pemerintah saja, tetapi sudah kepada individu, kemudian pendidikan dan sebagainya ya. Nah, kali ini saya akan difokuskan kepada bisnis dan pemerintah, artinya bahwa ada beberapa konsep atau istilah yang digunakan aplikasi internet baik untuk dunia bisnis maupun untuk kepemerintahan ya. Nah, kalau kita lihat dari sebuah tampilan yang ada di slide ini ya, ini ada bagaimana hubungan dalam e-bisnis. Jadi di mana di dalam sebuah e-bisnis itu ada beberapa aktor yang terlibat, baik itu aktor di internal perusahaan maupun di eksternal perusahaan. Nah, kalau kita lihat di internal perusahaan di sini ada beberapa subbagian perusahaan, yaitu ada pemasaran, produksi, akuntansi, dan lain-lain ya. Nah, namun di sini juga kita bisa lihat bahwa bagian pemasaran, bagian produksi, bagian akuntansi ini bisa dikoneksikan dengan sebuah internet. Dalam cakupannya disebut dengan misalkan dengan konsep e-bisnis. Walaupun di dalamnya mungkin nanti ada beberapa aplikasi yang beragam gitu kan ya. Ada banyak, misalkan ada sistem informasi pemasaran, ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi manajemen produksinya gitu kan. Nah, itu adalah bagian internal perusahaannya. Tapi tidak cukup di internal perusahaan, ya, dalam dunia bisnis juga perlu adanya sebuah bahan baku atau supplier gitu kan ya. Nah, di sini akan dijebatani dengan sebuah internet. Nah, ini bisa dalam konteks e-bisnis. Di sini ada yang disebut dengan pemasok ya. Nah, pemasok ini adalah penyuplai. Dia itu bisa penyuplai bahan mentah atau bisa juga penyuplai bahan baku dan sebagainya. Penyuplai bahan jadi bisa aja gitu kan ya. Nah, di sini ada pemasok. Biasanya pemasok itu lebih dikenal dengan konsep supply chain management-nya ya. Bagaimana mengelola rantai pasok agar terdistribusi dengan sesuai target ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada sebelah kanannya itu di sini ada pelanggan. Nah, ketika sebuah perusahaan memproduksi produk ya, sebagai bahan bakunya dia butuh sebuah seorang supplier atau sebuah perusahaan suppliernya, pemasoknya. Tapi tidak berhenti di sana. Kalau misalkan dia sudah memproduksi sebuah produk, lalu bagaimana dengan produknya? Ya harus dibeli. Siapa yang belinya? Pelanggan gitu kan. Customernya. Nah, di sini customernya juga dihubungkan dengan sebuah internet. Nah, kemudian sebuah perusahaan juga mungkin bisa terjadi memiliki beberapa cabang perusahaan di lokasi-lokasi yang lain. Misalkan di beberapa tempat perusahaan anaknya gitu kan ya, itu tersebar gitu kan. Nah, ini bisa terintegrasi datanya dengan perusahaan induknya gitu kan. Nah, kemudian berikutnya situs-situs web e-commerce-nya. Jadi situs-situs web e-commerce itu adalah yang menjembatani proses penjualan secara online misalkan. Ya, di sini konsep e-commerce-nya. Jadi cakupannya sangat luas bahwa e-bisnis itu ya, bahwa e-commerce juga bagian dari e-bisnis gitu. Nah, dari gambaran di sini cukup kompleks kebutuhan sebuah internet. Nah, kebayang kalau misalkan ketika proses ini semuanya dilakukan dengan internet, kemudian internetnya terputus, nah apa yang akan terjadi gitu kan ya. Nah, seperti kita lah misalkan yang terbiasa dengan menggunakan internet ketika ada tugas dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan tidak ada koneksi internet, wah, sungguh repot gitu kan. Kebayang yang tadinya kita mencari referensi tinggal ketik, kemudian ketika kita bahkan sampai ada yang melakukan ketika kita butuh sebuah paper, tinggal download paper yang sudah jadi print gitu kan. Nah, ketika ada sebuah tugas misalkan disuruh untuk membuat paper, kemudian terputuslah jaringan internet, wah agak repot juga gitu kan. Nah, karena itu sekarang kondisinya ada sisi ketergantungan dalam sebuah internet dalam proses setiap hari. Oke, itu adalah gambaran umum dari konsep e-bisnis ya. Kemudian cakupan e-bisnis itu banyak. Pertama adalah sebagai sistem komunikasi dan kolaborasi ya. Nah, di sini di dalam sebuah sistem komunikasi dan kolaborasi, perusahaan para anggota tim kerja dapat melakukan koordinasi,
komunikasi, kolaborasi seperti apa yang saya sampaikan waktu pertemuan sebelumnya terkait dengan materi internet. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk kerja yang dikemas dalam sebuah internet ya, ada work group dan sebagainya gitu kan ya. Nah, contoh komunikasinya kan banyak kalau menggunakan internet itu ya, ada sebuah pakai chat, kemudian ada video conference gitu kan, ada email gitu kan ya. Nah, ada sekarang kan seringnya menggunakan WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Ini adalah media komunikasi, bahkan bisa dibuat sebuah grup dan sebagainya gitu kan ya. Nah, sekarang juga kita bisa melakukan proses promosi dengan Facebook gitu kan, dengan WhatsApp gitu kan ya. Nah, terlebih lagi lebih luasnya itu dengan media-media sistem yang sudah di-online kan seperti sistem-sistem di luar kayak Bukalapak, Tokopedia, OLX, Lazada dan sebagainya ya. Itu adalah konsep-konsep e-commerce yang memang digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Nah, kemudian berikutnya cakupan e-bisnis itu yang kedua adalah sistem bisnis internal. Jadi dalam e-bisnis ini bisa digunakan untuk melayani proses bisnis yang ada di internal perusahaan. Ya, hal apa aja yang bisa ditangani? Salah satunya adalah pemrosesan transaksi secara internal. Seperti apa? Misalkan ketika kita membutuhkan sebuah proses kebutuhan produksi bisa dilakukan secara atau kebutuhan barang dari tiap pelanggannya bisa dengan sebuah konsep internet. Contoh misalkan gini, ada sebuah perusahaan rokok misalkan atau perusahaan roti atau banyak lah yang memang disuplai ke setiap ke setiap toko-toko gitu kan ya. Nah, di sini kalau misalkan tokonya belum memiliki sebuah jaringan internet bisa didatangi oleh para para pemasar atau para pemasar atau yang mempromosikan datang ke tempat-tempat untuk proses melakukan proses kebutuhan, menelaah atau menilai kebutuhan. Misalkan toko A kira-kira rokoknya berapa lagi, butuh berapa rokok lagi kalau untuk memenuhinya, misalkan ada 10 pak atau 20 pak, itu langsung di-entry lewat sistem. Artinya proses pemesanannya itu bisa dikelola oleh si pegawai perusahaan rokok atau perusahaan rotinya. Jadi dia yang kelilingnya mencari produk, mencari kebutuhan para toko-toko, baik toko yang sudah menjadi langganan ataupun yang sudah ataupun yang baru mencari pelanggan ya. Nah, biasanya kalau yang langganan harusnya dikemas lagi dengan sebuah sistem yang lebih terintegrasi. Cuma kan kalau toko-toko kecil agak susah. Jadi akhirnya mungkin ada pegawai yang keliling untuk mengelola data kebutuhan setiap toko. Nah, namun si pegawai ini tidak perlu datang ke perusahaan karena di sini sudah terintegrasi dengan konsep internetnya itu. Jadi tinggal dia kelola dengan tabletnya, kemudian masuk datanya ke perusahaan tinggal menyuplai, bisa pada saat hari itu juga gitu kan jika targetnya terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua sebagai portal perusahaan. Jadi sebuah website yang memberikan informasi terkait dengan para pegawainya gitu kan ya. Kemudian pemantauan aktivitas dalam perusahaan. Di sini bisa dipantau bagaimana aktivitas di perusahaan. Contoh misalkan gini, ketika ada sebuah customer atau pelanggan yang memesan misalkan sepatu 10.000 pasang sepatu misalkan, ingin beres dalam waktu 1 bulan misalkan. Nah, tentunya di sini perlu ada pemantauan gitu kan, baik dari setiap pimpinan land gitu kan, atau pimpinan gedung atau pimpinan perusahaan. Ini harus ada monitoringnya, harus ada pemantauannya, bagaimana produksinya setiap jamnya, bagaimana setiap harinya gitu kan, bagaimana ketersediaan barangnya, ketersediaan bahan bakunya gitu kan, itu dipantau aktivitasnya. Kemudian berapa sepatu yang sudah dikerjakan itu juga dipantau oleh perusahaan. Nah, kemudian bisa dikendalikan juga prosesnya. Maksudnya bagaimana? Misalkan ketika dipesan 10.000 pasang sepatu dalam waktu 1 bulan harus beres. Nah, setelah 2 minggu misalkan baru 5.000 misalkan. Belum 5.000 lah, misalkan baru 4.000. Berarti kan kalau waktunya setengah bulan lagi, kemudian
produknya belum mencapai target setengah pesanan, berarti di sini perlu ada pengendalian proses. Bagaimana dikendalikannya? Nah, sehingga mendukung pada proses pengambilan keputusan para manajemennya. Apakah perlu ditambah jam kerjanya? Kalau misalkan jam kerjanya sudah penuh, apakah perlu ditambah orangnya gitu kan? Atau bagaimana? Kalau misalkan orangnya juga sudah penuh, apakah perlu disub proyekkan misalkan ke perusahaan lain agar dalam 2 minggu bisa terpenuhi produk yang diinginkan oleh pelanggan gitu kan. Nah ini adanya sebuah pengendalian proses itu juga bisa dikontrol dengan cepat kalau adanya report atau pelaporan secara online gitu kan. Jadi setiap landnya itu melaporkan produknya setiap hari, bahkan mungkin bisa aja prosesnya setiap produk di entry ketika sudah finishing, artinya setelah final apa namanya si sepatunya berarti udah beres misalkan dihitung sebagai satu sepasang yang udah jadi gitu kan. Nah, itu adalah cakupan e-bisnis dalam sistem bisnis internal. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan cakupan bisnis perdagangan elektronik, di mana ini biasa dikenal dengan istilah e-commerce. Ya, e-commerce itu adalah segala jenis kegiatan yang memunculkan kegiatan penjualan, pemasaran, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Jadi intinya gini lah sederhananya, jual beli secara online gitu kan. Nah, ini bisa mengarah kepada konsep e-commerce. Nah, kemudian di sini apa sih keunggulan dari e-commerce itu? Kita lihat dari perusahaan dulu, dari organisasinya. Dari sisi organisasi, keunggulan dari sebuah e-commerce itu bisa memperluas pangsa pasar atau bisa memasarkan produk secara nasional maupun internasional gitu kan ya. Kalau misalkan kita punya produk, misalkan kita di rumah misalkan punya misalnya punya eh, tanaman hias atau punya ikan hias yang banyak gitu kan. Kalau misalkan kita tidak menggunakan secara online, tentunya yang beli itu mungkin ini tetangga-tetangga dekat gitu kan ya. Kalau misalkan bisa jauh juga itu mungkin karena media dari mulut ke mulut gitu ya. Kalau kita nggak mengandalkan e-commerce ya mungkin hanya mengandalkan sebuah brosur dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan e-commerce ya cakupannya lebih luas. Ya, bagaimana e-commerce yang sederhana? Ya kita gunakan aja sistem pemasarannya misalkan sistem promosinya misalkan menggunakan kayak Tokopedia itu kan Bukalapak. Itu kalau kita mengiklankan di sana kan penjualannya lebih luas lagi. Ya, bahkan cakupannya sudah bukan nasional, bisa juga misalkan internasional misalkan gitu kan. Jadi ini mungkin nasional akan terpenuhi gitu kan. Misalkan tanaman hias di Subang banyak nih di sekitar rumah kita. Nah, kemudian dijual mungkin bisa ke Jakarta, bisa ke Sumatera gitu kan jauh. Itu karena konsep pemasarannya yang begitu luas. Kemudian mengurangi jalur distribusi pemasaran. Ini juga misalkan pemasaran bisa dipangkas jalurnya. Ya, jadi yang mungkin tadinya harus ke apa namanya itu harus melewat brosur atau harus lewat apa namanya itu spanduk atau misalkan harus melalui koran misalkan atau misalkan orang-orang yang harus datang ke lapangan itu kan cukup banyak gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan dengan e-commerce cukup aja misalkan lebih mengarah kepada promosi secara online gitu kan. Kemudian membantu beberapa bisnis kecil untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini yang sangat berdampak besar ya dengan adanya e-commerce. Contoh kecil misalkan gini, kerajinan seni ukir gitu kan, seni ukir yang misalkan gambar-gambar kayak macan, patung macan misalkan, atau misalkan kayak seni ukir pintu dari kayu jati, Jepara dan sebagainya. Nah, kalau misalkan tidak ada konsep e-commerce kan itu penjualannya mungkin ke pengepul gitu kan, ke tengkulak gitu kan, kayak seni-seni ukir dan sebagainya itu kan mungkin tengkulak. Sementara kan tengkulak punya channel ke luar negeri dan sebagainya gitu kan, mungkin harganya jadi lebih mahal kalau tengkulak ngejualnya. Nah, dengan konsep e-commerce tentunya para pengrajin itu langsung menjualnya itu langsung ke customernya misalkan bisa luar negeri, bisa dalam negeri gitu kan, itu lebih untungnya lebih besar lagi gitu kan, prosesnya lebih cepat lagi gitu kan ya. Nah, itu terkait dengan keunggulan e-commerce bagi organisasi.
Nah, kemudian ada keunggulan bagi pelanggan apa? Pertama, banyak pilihan dalam menyeleksi produk dan vendor. Jadi kalau misalkan dengan konsep dengan konsep e-commerce, kita bisa memilih berbagai macam produk. Misalkan kita pilih laptop misalkan. Wah, kita laptopnya mau Asus misalkan. Wah, ini Asus banyak tipenya. Nah, itu kan banyak produknya gitu kan. Ada yang RAM-nya sekian. Wah, ini kalau kita pakai Lenovo misalkan dengan RAM sekian kira-kira berapa harganya gitu kan. Atau pakai Toshiba misalkan atau pakai Acer dan sebagainya itu bisa kita cari produk dan vendor yang bermacam-macam gitu kan. Nah, itu terkait keuntungan e-commerce. Itu konsepnya juga kita nggak usah misalkan nyari-nyari kemana-mana gitu kan. Jadi tinggal cari aja di internetnya udah muncul kayak deko apa tel apa dokom apa lupa lagi kalau di Bandung itu saya lupa Dukomsel atau apa istilahnya itu yang jual beli handphone dan sebagainya itu kan bisa secara online. Kita bisa pilih misalkan mulai dari Samsung, Oppo, Xiaomi, kemudian Nokia dan sebagainya banyak pilihannya dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua, bagi pelanggan itu ada informasi yang relevan dan detail dalam beberapa detik gitu kan. Coba bayangkan kalau misalkan kita mencari produk ke pasar lah. Ke pasar atau misalkan ke toko-toko lah mencari handphone. Kalau ke handphone kan ini ketika kita datang nanya beli handphone dengan yang harganya segini, kemudian ini dengan kapasitasnya seperti apa, itu harus nanya gitu kan, agak lama gitu kan, harus baca dan sebagainya, harus nyari dan sebagainya. Coba kalau online gitu kan, kita tinggal klik jenis handphone yang diinginkan atau kita ketik search kemudian muncul jenis handphonenya, ketika kita klik detailnya sudah ada, detail produk, detail spesifikasi dan sebagainya. Nah, kemudian layanan 24 jam gitu kan ya. Kalau kita misalkan tengah malam nggak bisa tidur jam 1 bangun shopping gitu kan itu masih bisa itu kan kalau secara online. Kalau ke Pujasera jam 1 bisa nggak bisa ngapain jam 1 ke Pujasera gitu kan ya jam 1 malam nggak bisa. Nah, tapi kalau misalkan dengan e-commerce-nya bisa 24 jam layanannya gitu kan ya. Nah, itu terkait dengan keunggulan e-commerce bagi pelanggan. Kemudian ada juga bagi masyarakat nih sebagai individu bekerja di rumah dan sedikit memerlukan perjalanan. Jadi udah aja kalau misalkan kita punya produk, misalkan kaos atau kerudung, udah aja kita bikin iklannya lewat Bukalapak atau Tokopedia. Kita tinggal bikin patung apa, beli patungnya dipoto, kemudian diupload, udah aja kayak gitu kan. Ini juga sebuah konsep bisnis gitu kan ya. Nah, kemudian berikutnya ada keterbatasan tentang e-commerce. Tadi kan keunggulan ya. Nah, apa keterbatasnya? Tentunya bandwidth komunikasinya tidak kalau tidak memadai ini bermasalah gitu kan ya. Nah, kemudian kebutuhan server yang khusus bagi si pengelola sistemnya gitu kan. Kemudian aksesibilitas internet yang mahal atau susah bagi sebagian besar user. Jadi tidak semua kalangan bisa menikmati internet gitu kan ya. Kalau misalkan di pedesaan udah pendapatan ekonomi kecil, tidak ada akses yang gratis gitu kan ya. Kalau di kota kan masih banyak akses gratis gitu kan. Nah, seperti itu. Ini jadi belum menyeluruh gitu kan ya. Tapi dengan adanya pandemi sebenarnya masyarakat kecil juga di sekarang dituntut untuk ada koneksi internet gitu kan. Nah, sehingga proses penggunaan internet juga semakin luas gitu. Konsep e-commerce sangat menyentuh gitu kan pada kalangan masyarakat kecil juga kalau ada koneksi internet. Nah, kemudian berikutnya yang disebut dengan e-commerce itu ada beberapa jenis transaksi. Contohnya ada business to business, B2B, kemudian ada B2C, ada C2C, ada C2B, ada G2C dan m-commerce atau mobile commerce. Nah, business to business ya di sini ada business to business. Business to business ini baik si penjual maupun si pembeli adalah organisasi ya, perusahaan. Contohnya apa? Misalkan seperti Alfamart misalkan. Kemudian disuplai oleh Unilever misalkan. Jadi Alfamart-nya perusahaan, Unilever-nya juga perusahaan gitu kan. Nah, itu berarti prosesnya bisnisnya adalah business to business.
perusahaan dengan perusahaan, organisasi dengan organisasi. Si penjualnya organisasi partai besar, kemudian si pembelinya juga organisasi, ya. Kemudian ada business to customer. Penjual adalah organisasi, pembeli adalah individu. Seperti apa contohnya? Misalkan kayak Gramedia, ya, di mana Gramedia ini adalah toko buku, gitu kan, ya, toko buku besar. Kemudian pembelinya bisa customer, perorangan, pelanggan, gitu kan, ya. Jadi business to customer, penjualnya adalah organisasi, sementara pembelinya adalah individu. Kemudian customer to customer, seseorang menjual produk atau jasa kepada orang lain, gitu kan. Nah, jadi si pembelinya apa namanya itu bisa katakanlah pengguna langsung, gitu kan. Si penjualnya juga penjual langsung, gitu. Jadi kayak contoh misalkan Kaskus, OLX, ya kayak kayak gitu kan. Nah, tapi sekarang kan mulai OLX apa kayak OLX juga sudah digunakan oleh para pengembang sistem, apa pengembang perumahan, gitu kan, ya. Organisasi perumahan ngejual rumahnya ya sebuah kayak macam promosi lah, langsung ke OLX, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada disebut dengan customer to business. Konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk, pemasok bersaing untuk menyediakan produk tersebut. Contohnya apa? Misalkan eh, ketika apa namanya ya? Kayak fotolia.com, jadi atau percetakan lah, misalkan kalau ada percetakan, ya. Si apa namanya itu si seseorang tersebut memesan sebuah produk spanduk atau misalkan banner, nanti akan diberikan layanan bagi si perusahaannya. Nah, kemudian government to citizen, berarti pemerintah memberikan layanan untuk warga seperti KTP, KK, dan sebagainya. Atau misalkan banyak lah, nanti ada contoh yang government lebih fokus lagi. Kemudian ada mobile commerce atau m-commerce, ya, dilakukan dalam lingkungan nirkabel, ya. Nah, itu terkait dengan e-commerce. Nah, sekarang kita tengok untuk pemerintahan. Ini slide-nya saya lewat aja. Ini pembahasan dari setiap apa namanya poin kayak business to customer, kemudian business to business. Nanti silakan aja baca. Saya langsung aja ke aplikasi e-government, ya. Nah, di sini ada aplikasi e-government, ya. Pertama istilahnya itu Z2C, ya. Kemudian ada Z2B, Z2Z, dan Z2I. Nah, di sini government to citizen itu aplikasi yang menyatakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, bagaimana sebuah pemerintah memiliki sebuah sistem yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bisa, gitu kan, ya. Contohnya apa? Misalkan untuk pembuatan kartu keluarga secara online, pembuatan kartu tanda penduduk secara online, gitu kan. Itu bisa government to citizen. Ya, kemudian ada lagi aplikasi yang ditujukan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pembisnis dari perusahaan. Apa misalkan yang berkaitan dengan perusahaan itu kayak sistem informasi surat izin usaha dan sebagainya, kayak gitu-gitu, ya. Nah, itu intinya sebuah organisasi lah yang membutuhkan layanan pemerintah. Nah, kemudian ada juga apa lagi ya? Seperti lelang, gitu kan, ya. Misalkan ada pemerintah mengadakan lelang untuk pembangunan gedung. Nah, nanti perusahaan-perusahaan akan apa namanya itu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan ini kayak konsepnya kayak semacam customer to business, tapi lebih mirip-mirip juga ke government to business, ya. Jadi nanti si para pembisnis yang mengajukan proposal itu dikelola oleh sistem yang dimiliki oleh si pemerintah, gitu kan, ya. Nah, itu terkait dengan government to business. Kemudian ada government to government, pemerintahan dengan pemerintahan, baru saling berbagi informasi. Misalkan di sini ada keterkaitan antara dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian dengan BPJS BPJS kesehatan, gitu kan, atau sampai ke pihak rumah sakit, gitu kan. Ini saling ada keterkaitan informasi. Nah, biasanya lembaga pemerintah yang sering kalau pemikiran saya, ya, seperti Diskominfo. Jadi Diskominfo itu biasanya, bukan biasanya sih, kebayang oleh saya itu
dia itu bisa aja menyebarluaskan informasi atau menyampaikan informasi dari setiap lembaga-lembaga pemerintahan. Berarti kalau memang seperti itu harus adanya sistem yang terintegrasi antar setiap dinas, kemudian dikelola informasinya oleh Diskominfo misalkan ya. Jadi nanti informasi-informasi terkait yang berkaitan dengan masyarakat luas itu bisa dipublish lewat Diskominfo, jadi terpusat gitu kan. Jadi misalkan dari Badan Statistik, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Pertanian, Dinas peternakan dan sebagainya, kemudian terintegrasi dengan Diskominfo. Nanti Diskominfo akan menyebarkan informasi tersebut misalkan ya. Bisa seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada government to employees. Jadi aplikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan unit pemerintah. Bisa ini sistemnya semacam sistem informasi kepegawaian. Ya, jadi dengan sistem informasi kepegawaian ini nanti dikelola misalkan kapan si pegawainya bisa naik jabatan, kapan si pegawainya harus dimutasi, kapan si pegawainya harus naik tunjangannya, kapan si pegawai harus naik gajinya gitu kan, kapan si pegawai misalkan harus di SP dan sebagainya. Nah, itu dikelola oleh sistem informasi kepegawaian salah satunya, atau sistem informasi absensi, banyak lah ya yang berkaitan dengan karir pegawai gitu kan. Jadi biasanya berarti di sini sistem itu dikelola untuk meningkatkan kinerja pegawai. Misalkan bisa aja sistem informasi monitoring kinerja pegawai, bisa aja ke sana arahnya ya. Jadi selain peningkatan kesejahteraan ada juga sistem yang dapat meningkatkan kinerja pegawainya dengan dimonitoring gitu kan, dimonitor, kemudian diberikan reward gitu kan ketika pekerjaan cukup bagus dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan materi hari ini. Jadi tadi ada dua konteks besar ya. Ada e-business, ada e-government. Dalam e-business itu ada tadi itu ada B2B, bisnis dengan bisnis, bisnis dengan bisnis, B2C, bisnis dengan customer, C2C, customer to customer, C2B ya. Nah, sementara aplikasi e-government-nya adalah adanya G2C, ada G2B, ada G2G, dan G2A. Ya, baik, pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.